ini Iya, Kelapa iya. Gading ini ya. Ya, jadi tahun Iya, ini Koja. Koja. Iya. Oh, berarti ke arah seakan-akan Iya, ke Jakarta Utara. Kelapa Gading ini masih berupa kelurahan. Iya, iya. Pada saat Pulau Gadung ini masih kampung. Oke. Pada saat Koja ini udah berupa kelurahan. Nah, sekarang tahun 80-an itu 80-an ya. Iya. Ini menjadi kecamatan sendiri. Oh. Kelapa Gading. Iya, iya. Kelapa Gading terdiri dari tiga kelurahan ya. Iya. Kelapa Gading Barat, Timur, sama Pegangsaan 2. Kelapa Gading. Jadi pada saat pembeliannya ini, pada Iya. saat pembeliannya kita kan beli dari perdagangan, Iya. Pak Tarman. Dulu di situ ada kafling perdagangan, di situ jelas. Ini kita beli dulu PPATS-nya Kecamatan Pulau Gadung ya kan? Iya. Tahun 64. Oh, belinya tahun? Tahun 64. Oh, belinya tahun 64. Iya. Oh. Ini Kelapa Gading. Iya. Haji Astari belinya tahun 70-an. Oh, Dasar 7. Bapak beli giring. Apa? Dasar Bapak beli giring. Iya, giring. Tapi setelah kita beli kita sertifikatkan. Ada yang sudah jadi sertifikatnya. Oh, oke. Ya. Ini dari Pulau Gadung. Ini berkasnya ini rumit ini. Makanya ini ada akte jual beli yang asli, kita cek yang pembelian tahun 64 ini. Sekarang letter seal-nya itu ada di Cakung. Nah, ini udah berubah jauh. Iya, iya. Ini berubah di Cakung. Padahal pada tahun Haji Astari membeli tahun 70-an, Iya. tahun 70-an ini PPATS-nya Koja. Koja. Koja, Pak. Nah, Koja sekarang sudah susah kita carinya. Berubah lagi di Kelapa Gading. Nah, beruntung kita pada waktu itu tahun 70-an sampai 74 kita sudah daftarkan semuanya ini di BPN Agraria Iya, di Kemendagri. Jalan Majapahit. Dulu masih Kemendagri ya? Agrarianya di bawah Depdagri. Ya, Depdagri ya. Depdagri itu memang sudah ada dirjen yang khusus untuk agraria. Iya, Nah, iya. Jadi walaupun kita cari semua dokumen itu kopnya Departemen Dalam Negeri, tapi tidak ada sama sekali file pertinggalannya. Iya. Baru kita cari di file agraria di Iya. Jalan Majapahit waktu itu ya Pak ya, sini. Nah ini agak kesulitan, sebagian berkas dihilangkan oleh mantan-mantan camat. Jadi kalau saya mau data itu, saya beli dari camatnya, mantan camatnya, gitu. Nah sekarang di Kelapa Gading pura-pura nggak tahu. Iya. Saya kemarin ini BPN-nya itu dibawa sama Bobi Nasution, Iya. menantunya Pak Iya. Jokowi, Iya. untuk mengganti Pak Simarmata ini. Saya udah ketemu langsung. Hiskia. Siapa? Hiskia Simarmata. Ya, saya Iya. udah ketemu langsung dengan beliau terkait dengan SHM 150. Iya. Jadi dari 10 hektar ini Iya. yang kita daftarkan itu, Iya. ini 4 hektar ini sudah ada MIB, Iya. 1 hektar sudah jadi SHM Iya. 150. Ini di komputernya BPN masih on. Tapi kalau kita bersurat Nggak ada. di BPN, Namanya? ini sudah dimatikan berdasarkan SK Gubernur. Saya lupa nomornya, tapi ada di situ berdasarkan nomor Gubernur. Dan ini diberikan setelah SHM 150 dihapus, ini diberikan kepada PT Tumiwa ya. Diberikan SHGB PT Tumiwa
Ini ininya pemborongnya pembebasan Sumarekon. PT Tumiwa. Ini nyari saya ini. Dengan BPN nyari saya. Udahlah kita deal-dealan dengan Pak Teguh. Tapi dia nggak berani. Karena saya pasang orang-orang saya di sana semua. Berarti tanahnya masih kosong, Pak Teguh? Aman. Yeah. Dia nyari saya melalui Pak Sumarmata. Ayolah kita bicarakan 150 supaya cepat selesai. Lu kalian mau beli atau mau rampas ya? Kalau mau SHM jadi SHGB itu bisa berubah begitu, dasarnya apa Pak? Ini kan nggak bisa berubah kalau nggak ada jual belinya Pak. Inilah. Iya. Inilah yang kita permasalahkan Pak. Kenapa? Hanya di jawaban BPN SHM nomor 150 dibatalkan oleh Pemda. Saya lihat apa mana ini Pemda gak dikasih. Kalau itu pidanakan aja kepala kantornya Pak. Pak pidana murni Pak. Saya ini punya teman kebetulan kasih pengadaan tanahnya sudah ngomong, bro. Sertifikat yang 150 kon kita sudah senang aja pada waktu itu. Boleh nggak aku jual ya? Aku udah miring di sepatuku. Udah jalannya. Tapi giliran kita bersurat melalui kepala kantor, keluar jawaban seperti itu Pak Tarman. Saya kejar, kalau gitu, nggak dibuka. Bapak jangan semua saya ini kan tujuan utamanya SHM itu harus bisa dipidanakan. Iya. Tetapi Bapak mesti punya dua barang bukti, yaitu Alat bukti. Ya, dua. Yang menjadi alat bukti. Kalau Ya. barang buktinya 5 ya. Iya. Yang bisa menjadi alat bukti 2 ya. Iya, 2 aja sudah bisa Ya, memenjarakan dia. Iya. Bapak coba minta surat ke DKI. Iya, dikatakan iya. itu tidak di. Tadi kan cuma ngomong doang. Iya, cuman tulis dong. surat aja ya. Itu kertas putih. Iya. Jangan ngomong, tulis. Lampiran minimal ini. Iya, tulis. Bapak bertanya, menulis sesuatu surat, apakah betul pernyataan ini seperti ini? Nanti kan dijawab ke surat, oh tidak benar bahwa tanah ini Pemda DKI tidak pernah begini. Satu tuh Bapak udah punya tuh. Oh, iya. Nah, intinya surat itu bisa pindah karena apa? Cari lagi barang bukti lainnya. Misalnya kalau ada notaris, saya kan tahu ada notaris kayak terlibat di situ. Bisa pindah seperti itu. Bukan, kalau pada waktu itu PKT ya. Ya PPATS. Nah, waktu itu masih kecamatan jadi PPATS ya. Iya. Bapak kejar camatnya, PPID-nya. Saat itu siapa camatnya? Tidak ada sama sekali, Pak Tarman. Hanya ini tidak diberi lampiran yang mendukung bahwa kalau tidak ada, Bapak tanya kecamatan. Pernah ada nggak pelepasan hak? Itu kalau SHGB artinya kan ada pelepasan hak Pak. Bukan pelepasan hak, ini dibatalkan dulu, baru dia memberikan SHGB pada PT Tumiwa. Iya, artinya ada dibatalkan jadi tanah negara, lalu kemudian ada pelepasan hak sehingga menjadi SHGB. Iya. Bapak tanya, tanah di sini berdasarkan surat ini pernah nggak ada catatan pernah dijual beli? Itu satu. Kedua, pernah nggak ada pelepasan hak tanah di ini berdasarkan dokumen saya ini. Kalau kecamatan jawab tidak, itu kan jadi barang bukti kedua. Iya. Masukin ke polisi. Pak, tidak pidana dia Pak menjual tanah saya, begitu. Kalau dia menjawab ada, camatnya laporin, berarti pidana nih camat. Loh, tanah saya udah jual, kenapa kamu jual, lepasin haknya, kenapa kamu tanda tangan? Kan gitu Pak. Iya. Nah, kecamatan biasanya ada lurahnya sebagai penanggung jawab jual belinya. Lurahnya yang ditanya, Bapak tahu gak? Begitu. Ketiga, tidak dijawab sama sekali. Kemungkinan nih. Pengalaman. Ini kalau ini pengalaman pribadi saya. Ya, kita jam terbangnya sudah tinggi kan mengurus ini Pak. Pengalaman pribadi saya, lurah dan camat itu tidak menjawab. Iya. Saya masukin KIP. Apa itu KIP?
Komisi Informasi Publik. Oh ya, KIP ya. Ya, ini turunan dari pengadilan PT-UN. Bapak bersurat, ada caranya Pak. Waktu saya ke KIP, saya tunjukkan begini, saya mohon informasi. Ini kan tempat untuk mohon informasi kan, saya tanya begitu. Iya. Aduh Bapak, nanyanya udah lewat jangka waktu, tolong deh Bapak ulang lagi tanya. Nah, diajarin caranya. Begini Pak, Bapak tanya ke lurah, satu kali aja. Iya. Nggak dijawab, Bapak tulis surat keberatan. Kepada siapa? Wali kota. Wali kota, ini camat ini saya nanya ini nggak dijawab. Iya. Dari jarak waktunya nih 14 hari Pak. Iya. 14 hari kerja. Iya. Nggak dijawab, Bapak kirim surat ke wali kota, camat ini tidak ini, Bapak tunggu waktu 20 hari kerja. Iya. 20 hari kerja tidak dijawab sama wali kota, Bapak tulis surat lagi ke Komisi Informasi Publik. Iya. bahwa saya merasa tidak diberikan informasi sebagaimana saya lampirkan dengan bukti ini. Camat sudah dikirim Lebih surat. efektif mana ini sama komisi ini? Ombudsman KIP. Kalau ini ada hukumnya Pak. Komisi Informasi ini menentukan. Oh iya. Pengadilan ini Pak. Iya. Pengadilan. Oke. Iya, jadi sebagai pejabat negara harus wajib melaksanakan tupoksinya Pak. Iya. Tupoksinya adalah menjawab yang menjadi memang ranahnya mereka. Kan itu menjadi pertanyaan Bapak masuk akal. Iya. Bapak punya buktinya semua. Iya. Nah, kemudian begitu Bapak masuk ke Komisi Informasi, Bapak akan dipertanyakan satu, legal standing Bapak. Iya. Bapak siapa mau nanya-nanya ini? Iya. Oh, saya orang yang benar, ini loh buktinya. Nah, khusus saya karena nggak pakai pengacara, saya datang sendiri. Dan itu Saya sebagai pemilik. Iya. Prinsipal ya. Karena giring Pak yang saya, Bapak masih Iya. enak di sertifikat. Saya giring Iya. Pak. Bapak siapa? Giringnya bukan punya nama saya kami lagi. Iya. Nama orang lagi. Iya. Ini kan dipertanyakan legal standing saya. Ada akte jual belinya tapi kan? Akte jual belinya ada, tapi putusan pengadilan. Oh. Itu pun dipertanyakan. Masih penting kalau nanya ke situ Pak. Iya. Nanyanya lebih detail lagi. Saya ini benar gak sih anak bapak saya? Kan Oh iya. konyol nanya kayak begitu, bapak saya masih hidup. Iya. Bapak saya bisa membuktikan ini anak gua lo, asli lo, anak kandung lo. Nggak bisa Pak. Harus dibuktikan dengan akte ya Pak. Enggak, akta ada. Sudah ada akte. Ada akta kelahiran. Harusnya. Nih. Waduh, kuatkan itu Pak. Harus kelurahan yang minta. Oh ya sudah, saya akhirnya ke kelurahan. Stempel bahwa anaknya Pak Rusli ini betul namanya Sutarman, sesuai dengan kartu keluarga saya. Begitu Pak. Jadi ya cara menghalangi banyak lah ya. Iya. Nah itulah kita ini. Masuk ke Komisi Informasi, yang dipertanyakan pertama adalah legal standing. Bapak mesti menguatkan itu semua, bahwa saya sebagai pemilik sertifikat, sebagaimana saya tercantum di kartu keluarga ini, bahwa saya betul adalah warga dari kelurahan ini. Ini tanda tangan dari lurah saya. Begitu. Iya. Nah, kemudian setelah itu lengkap, Bapak baru dipersilakan maju ke persidangan. Biasanya akan dipanggil-panggil dulu saksi-saksi. Terbalik Pak ya. Iya. Jadi Komisi Informasi ini adalah komisi yang pengadilan gerak cepat, harus selesai dalam waktu 90 hari. Beda di PT-UN pun harus selesai dalam waktu 90 hari. Jadi khusus informasi dan informasi ini harus selesai dalam waktu 1 tahun atau 1 tahun setengah maksimal. Nggak bisa lebih. Pak Tarman, KIP ini berarti nggak ikut aturan Karma ya? Peraturan mahkamah Pak. ikut Karma? Perma. Ini perma. Oh, iya. Perma khusus memang. Turunan tadi kan saya bilang turunan dari PT-UN. PT-UN. Ya, oke. Nah, Lanjut. ketika Bapak selesai berperkara di KIP, Iya. para pihak ada yang keberatan banding. Bandingnya itu tidak ke Komisi Informasi Tinggi, tidak. Nggak ada ya. Tetapi ke PT-UN. Lagi ya, kembali. PT-UN. PT-UN bertindak sebagai pengadilan tingkat 2. Tingkat 2-nya. PT Tun apa? Tun,
Bukan tinggi, tun. Tun lagi. Oh iya, kembali lagi ke ini. Iya. Yang biasanya petun sebagai Tingkat pengadilan satu. tingkat pertama ya. Iya, ini Kalau tingkat dari dua. KIP tingkat 2 ya. Tingkat Oke. 2, kalau tingkat KIP itu pengadilan tingkat pertama. Iya. Tingkat keduanya tun. Setelah itu Iya. ada kasasi juga. Kasasinya langsung ke MA. Oh, biasa ya. Biasa Oh, langsung ke iya, iya. MA. Jadi mereka tidak lewat pengadilan tinggi tun. Tidak. Langsung ke MA. Jadi gitu Pak. Kasus saya hampir mirip. Iya. Saya cuma nanya, bos, kalau situ udah punya sertifikat, saya punya girik loh. Saya cuma nanya, saya punya girik ini pernah diperjualbelikan nggak sih? Nggak dijawab. Karena kalau dijawab seperti tadi, kalau Iya. dijawab iya, Salah. saya laporin camatnya. Iya. Kalau dia jawab tidak, tidak dijual, saya bawa ke BPN. Itu BPN itu sontolo yang bisa jadi sertifikat kagak pernah dijual ini suratnya. Siapa yang bilang? Camat. Selesai BPN. Dasarnya kan ada di kecamatan. Paham ya? Iya, iya, iya. Iya. Nah, mereka pintar Pak. Pasti tidak menjawab. Iya. Iya. Dan itu kita alami ya. Iya. 20 tahun lebih saya ini. Kan, aku juga ketawain malah. Dan ini sebetulnya catatan sejarah kenapa ada KIP, karena banyak pejabat negara yang tidak menjawab. Pak. Ini Nah. Baru. Nah, ini bedanya Saya iya ilmu baru dari Pak Tarman ini ada KIP. Biasanya saya ke ombudsman. ada bedanya. Berupa teguran, dia abaikan juga. Enggak, karena kalau ombudsman itu tindakan perilaku dari pejabatnya. Iya, iya. Iya. Kalau ini memaksa informasinya harus keluar, Bu. Dan Pak Tarman ngalamin. Jadi ini bukan dongeng-dongeng ini. Bertarung beneran. Jangan sekali-sekali namanya bapak perkara informasi itu melibatkan yang lainnya. Khusus kasus saya ini Pak, saya bercerita Iya. karena itu terjadi. Iya. PT mau masuk. Ya lo bisa siapa kamu? Orang saya sengketa informasinya sama camat tok. Iya. Tidak ada intervensi. Nggak. Ya, kan? Nggak bisa. Tergugat intervensi nggak ada ya. Iya. Antara saya sama camat tok. Iya. Saya mohon informasi, saya sebagai pemohon, Anda sebagai termohon. Titik. Tidak ada tergugat intervensi. Tidak ada intervensi nggak itu. ada. Itu nggak Kalau bisa di masuk, Pak. kalau di PT UN ada tergugat intervensinya. Masuk. Dia bisa melakukan intervensi. Iya, duit di situ Pak. Nah kalau ini camat, kalang kabut Pak. Aduh, Pak, gimana, Pak? Mohon perlindungan hukum. Ke siapa? Ke PT Pak. Serius. Karena apa? Setelah saya menang perkara, hakim sudah melakukan penetapan Iya. bahwa tolong dong ditulis surat keterangan bahwa girik sekian belum pernah dilakukan jual beli dan pelepasan hak. Mati gak dia? Waduh Pak Tarman, udah Pak jangan, nanti warga saya yang sudah tinggal di sana gimana? Bapak ikhlasin aja tanah Bapak. Beli gak mau saya bilang. Oke. Mantap. Jadi Dapat setelah informasi Bapak baru punya ya. ini, rencana kami itu ya kuat kan? Ini kan pengadilan yang bilang belum pernah ada jual beli. Bukan saya loh, pengadilan loh. Tinggal bawa kemana? PT UN yang sesungguhnya. Gugat tuh sertifikatnya. Siapa tergugatnya? BPN. BPN bilang, oh enggak dasarnya. Dasar yang mana Pak? Kan kata lurahnya nggak pernah Pak. Kan kata camatnya nggak ada Pak jual belinya. Perpasakannya nggak ada. Kebalik ya. Bukan gitu. Yang saya alami di Kota Wisata, kita sudah menang sampai kasasi PT UN biasa. Iya. Sudah dinyatakan tidak ada pernah akte jual beli nomor 45 tahun 72 itu. Iya. Iya kan? Iya. Kasasi. Iya. Kita sudah dimenangkan oleh Mahkamah Agung, Iya. ya. Kemudian kita minta penetapan eksekusi dari PT UN, ya kan? Iya. Untuk menghilangkan sertifikat yang itu. Iya. Berikut registrasinya. Iya. Sudah muncul. Iya. Sekali lagi, kita selalu kecewa berhadapan dengan BPN. Karena ada perkaban, Gini Pak. peraturan kepala badan itu, Pak. Jadi Pak,
Yang namanya tidak melaksanakan putusan pengadilan itu ada pidananya, Pak. Saya juga baru tahu kemarin waktu saya ke Serpong. Polisi yang bilang ini, Pak Tarman, ini kan camat tidak mau melaksanakan perintah pengadilan. Nulis surat keterangannya nggak mau, Pak. Saya dipersilakan untuk bikin laporan tindak pidana. Tidak melaksanakan putusan pengadilan itu pidana 1 tahun, Pak. Siapapun penggantinya nanti tetap harus kursi panas itu, Pak, sekarang kecamatan. Begitu. Bukan, Pak. BPN ini ada peraturan kepala badan. Bahwa di situ oleh kepala badan dijelaskan melalui, saya lupa, masih Jawinoto yang tanda tangan, BPN itu boleh melakukan perlawanan hukum. Ya. Pokoknya seolah-olah di luar Indonesia, bahkan sampai untuk tidak mematuhi hukum. Itu ada di Perkaban tahun 2013 sebelum Jawinoto diganti oleh Pak Hendarman Supanji. Perdata kan, Pak, itu? Kenapa? Perdata kan? Ini PT UE. Iya, perdata, administrasi. Iya. Iya, silakan, nggak apa-apa. Makanya kita harus lewat jalur pidana. Tidak boleh perdata lagi, Pak. Kalau perdata tetap nanti Sudah kita pidana sampai SPDP ya. Sudah SPDP, Iya. dimunculkanlah SP3. Itulah saatnya Bapak bergabung dengan FKMT. Nah iya sudah gitu loh. Pak Tarman kadang-kadang Tapi perdatanya Bapak itu harus sudah clear dulu. Ini bukan Kalau ini. pidana tidak dilaksanakan itu hal lain, karena banyak kawan-kawan yang di tempat lain pidana ini tidak dijalankan sama polisi. Ya. Bahkan sampai Bapak sudah pernah bilang itu polisi SP3. saja sekarang minta perlindungan sama FKMTI, kan lucu, Pak. Iya, Pak. Iya. Perwirawan pada isu ini. Oke, lanjut. Masih pantasnya jadi guru ya. Saya Iya, masih iya, jelas masih. tulisan saya. Nah ini Pak, ini clear. Iya. Sebenarnya BPN di sini menjebak saya untuk dipertemukan dengan PT Tumiwa. Saya sangat ditunggu buat prosi buat BPN sama PT Tumiwa. Udah, saya nggak butuh tanda tangannya semuanya ini. Saya cuma butuh tanda tangannya Pak Teguh. Saya mau Pak Teguh yang melepasin ini. Karena di DKI juga atas nama saya, di mana-mana udah atas nama saya. Dia cuma butuh tanda tangan saya. Saya hanya bilang, ini mau beli apa mau apa sih? Saya pasti mau dibagi 50% untuk 1 hektar. Untuk 1 hektar di SHN 150 ini. Mohon, nggak mau kalau saya. Kenapa? Ya terus lanjutin. Gimana? Setuju sama saya? Saya nggak mau kan? Nggak mau. Nggak mau. Nah itu Pak Sumarmantan nunggu saya. Saya sudah pernah bertemu dengan sekali. Wah, ya udah saya fasilitasi untuk bertemu dengan PT Tumiwa. Jangan mau. Iya, saya mau Pak. Saya lebih kalau mau. mau difasilitasi jangan di kantor BPN. Kenapa? Iya, Ketika Bapak datang, Bapak pasti harus mengisi buku tamu. iya. Buku tamu isinya Bapak hadir. Hadir untuk apa? Bapak nggak tahu. Iya. Ternyata ujungnya di depannya ditulis persetujuan Bapak Tumiwa sudah PT Teguh. Tumiwa sudah berjual beli Teguh. sama Bapak. Ya, Teguh. Hadir, guys. Makanya kita nggak dulu. Jebakan ya. Cuma kan biasanya Iya. begitu, Pak. Iya, saya makanya belum mau. Saya hadir pertama kali. Kita tidak membicarakan M150, tapi sekarang saya dikejar. Di balik M150 itu masih ada 9 hektar. 9 hektar. Bukan 5. Kan ada 4 tambah 1, sisanya 5 kalau 10. Ya, ini murni girik ya. Ini Kang Agus mesti detail ini. Nah, ini masih Kan girik. kalau hitungan kan harus pas. Kiri kanan sama. Girik ini awalnya Iya. 1009. Ya, NIB udah jadi ya. 4 hektar yang ini karena lari Satu. yang kasus Kemayoran itu loh Pak Tarman. Iya. Yang sumur batu ini jadi dikejar-kejar ini Iya. terlantar. 1 hektar udah jadi M150. Terus yang 5 hektar ini masih berupa girik. Tapi saya nggak tahu
Kenapa orang nggak berani menyentuh? Orang nggak berani menyentuh, Pak. 10 hektar ini tidak ngeplot dalam satu blok. Jadi 10 hektar ini ya, ini 1 hektar ini M150 pas ada di sampingnya Astra Auto Park. Astra. Iya, akhirnya LRT di Kelapa Gading, Pak. Nah, terus di sini ini di Vespa. Ini yang 4 hektar ini di Vespa. Nah, ini boulevard semua, Pak. Ini prime semuanya. Memang jual beli itu masih semuanya masih sawah. Nah, itunya Haji Astari mau bersawah setelah nanti hari tuanya, ternyata hilang semuanya. Sudah mengikuti aturan, tapi semua nggak tahu ya, Pak Tarman ini bisa hebat ya. Kalau saya selama ngurus ini sampai ke rakor-rakor di DKI Biro Hukum, ya akhir kesimpulan mereka pura-pura gendeng aja. Aduh, gimana ini? Gimana ini, Pak? Ini 1,5 triliun, Pak. Dari mana DKI ini? Berarti sekarang tanah ini bentuknya apa? Kosong, gambaran kosong. Kosong. Ini di depan ini di depan SMA 45. Oke. Ini yang jaga anak-anak FBR kawan saya. Ini depan SMA 45. Kosong. Semuanya kosong. Oke, berarti nah terus yang jadi masalah itu kan satu sertifikat udah dibatalin gitu kan, muncul SAGB. Iya. Ada 4 NIB 4 hektar, ada itu girik. Rencananya Pak Teguh dan keluarga gimana? Saya datang ke FKMT. Iya. Saya minta bantuan updating. Ini udah nggak update lagi, kan? Kita minta PM01 yang baru di kelurahan, ya kembali lagi ini membingungkan. Ada Pulau Gadung, ada Koja, ada Kelapa Gading. Mereka sudah ini. Mereka sudah bikin bingung kita sampai akhirnya tahun 2007 ya. Waktu Kelapa Gading banjir-banjirnya itu, wah merasa tersapu ombak lah apa segala macam gitu. Ya, setiap individu baguslah ada forum korban mafia tanah Indonesia. Ketika ini individu per individu ngurus itu, mereka pura-pura gendeng aja gitu, kita sudah setengah modal kita. Nggak menjawab buat mereka cara yang sangat adil gitu, yang mengantar jalan dia ke surga, nggak bisa dijawab udah. Ketemu sama ininya sekelnya mau mengantar kita ke lurahnya bilang, wah ini udah kita pura-pura gendeng aja udah nggak tahu, nggak ada. Nah ini mungkin dengan KKNT ini bisa di-updating data sehingga kita bisa menikmati. Buat kita 10 hektar itu terlalu besar. Terlalu besar, Pak. 20 sampai 30 ya per meter. Tapi kalau yang di boulevard itu yang jogging tracknya saya sudah pernah ribut dengan Pak Fauzi Bowo. Fauzi Bowo. Iya. Bayangin jogging track 1 hektar juga jogging track di boulevard. Di depannya lah biasa. Cara saya kalau ada yang nawar 60 per meter saya masih mikir dulu juga ya Pak ya. Sampai gedung koninya itu yang di sini itu juga menggunakan salah satu girik, makanya giriknya membingungkan. Banyak sekali gitu loh dari 10 hektar itu. Iya, ada berapa girik? Sudah saya buatkan resumennya. Ini semuanya ada dari 10 hektar itu mungkin 30-an girik. 30 girik ya? Iya, 30 girik. Tapi sudah disatukan menjadi 1 girik. Iya. Giriknya jadi C1008. 109. 11009. Protes. Oh iya, dia. Karena dia anaknya Haji Astari, dia lebih hafal dari saya.
Oh, itu membuktikan bahwa beliau anaknya, bener ya. Bukan, dia selalu nyetirin saya. Dia selalu. Saya kalau datang Pak Tarman ke Simarmata, saya udah pasti dikasih duit. Ya tadi dari buku tamu sudah selesai pelepasan hak saya. Makanya saya menahan diri untuk tidak ke Jakarta Utara.